Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Oke Sip Des. Dengar waktu itu saya pernah ngobrol sama orang sini ketemu beruang. Sonic saya pernah lihat juga tuh di pasar ada waktu di Indonesia. Mana Sonic? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Hiking santai sambil menikmati pemandangan alam ya. Jangan lupa loh, ada obrolan-obrolan seru juga. Tungguin ya, pastinya menarik deh. Duduk bareng, duduk. Yuk kita kemon. Warmindo, internet, Indomie Telekom. Dulu saya begitu mas, nyari-nyari mana nih yang cincau, coba-coba. Akhirnya oh iya ini kita udah mau keluar jalur satu nih. Kita mau masuk ke jalur jalur. Sebenarnya ada 3 jalur. Ini jalur yang ketiga kayaknya nggak perlu, kayak agak jauh sih ya. Gitu ya. Kita 2 jalur aja. Kita aja gitu. Ya. Nah ini kita baru keluar dari jalur 1. Kalau ke bawah sebenarnya ada tempat istirahat sama ada pohon itu, wisteria. Oh gitu. Nah, jadi kalau bulan udah rontok. Bulan Maret udah rontok wisterianya. Tapi di situ ada ada meja, kita bisa istirahat sana ntar. Nah sekarang bisa sarapan. Sekarang kita mau ke jalur 2. Ini agak jalan aspal sedikit, habis itu masuk ke jalur 2 muter. Tapi tembusnya kesini lagi sih ntar. Jadi kita balik ke sini. Rumah penduduk yang ngelola kayu-kayu ini. Jadi mereka kayunya diolah di sini. Ada yang dibuat ini apa? Kayu bakar dijual. Itu yang buat kayu bakar dijual itu di belakang. Atau iya, sama dibuat ini kerajinan. Oh, iya. Jadi kerajinan kayu, bambu nanti yang punya warga di sini dijual di atas sana. Di sana ada apa? Tokonya. Mungkin yang punya anak-anak senang tuh bisa ngeliat mainan-mainan dari kayu dan bambu. Oh, itu ada bagus lagi nih guys. Yang mau apply jadi PR. Lagi ngobrol tentang mau apply jadi PR. Ini ada banyak yang cuma 2 tahun 3 tahun. Ketika itu belum ada kan? Jadi kalau zaman dulu bagaimana mas? 10 tahun baru bisa apply PR? Iya, harus 10 tahun di Jepang dan dalam 10 tahun itu harus 5 tahun bayar pajak. Artinya kalau 10 tahun mahasiswa aja itu belum bisa. Itu belum bisa, nggak dihitung. Harus kerja. Kalau sekarang udah Nah, menarik nih guys. Pertanyaan seputar PR. Disimak ya. dipermudah ya, Enggak, pakai poin bisa. ya. 5 tahun itu syaratnya cuma syarat waktu aja apa ada syarat lain Pak? Kayak misalkan yang poin sekarang kan ada syarat kalau pendapatannya segini, poinnya segini. Oh enggak, sekarang dulu nggak pakai itu. Asal ada 10 tahun, 5 tahun bayar pajak, bisa apply. Durasi aja ya. Iya. Oke. Karena emang nggak ada ruginya. Jadi minimal kita nggak perlu panjangan visa. Iya. Bisa hemat berapa? 4.000 yen ya? Apa itu banyak anak ya? 4 kali. Kelabuan ya? Terus kalau mau pindah-pindah kerja juga nggak khawatir ya? Aman. Sekarang berubah jadi per poin. Tapi dulu, kalau sekarang yang peraturan dulu masih bisa nggak? Misalnya saya udah 10 tahun nih, di sekarang nih. Terus saya mau nge-apply. Boleh. Boleh juga, masih bisa pakai peraturan 10 tahun. Ini nggak perlu poin-poinan lagi ya? Iya. Tuh guys. Jepang Jepang yang tuh, pakai poin ini sejak 2017 ya. oh sejak 2017 baru ini ya? Makin dipermudah. Kalau Jepang emang butuh orang asing. Butuh orang ya? Menurun ini. Jadi Jadinya menurun. ini kalau mau Ini ada pindah ke sini. Ada manajer. Tadi apa tadi? Pertanyaannya apa? Oh iya itu pembahasan di grup. Pertanyaan tadi apa? Yang 20 juta. Kalau kata menurut sumber yang saya baca, kalau
kita punya gaji 20 juta itu poinnya tinggi, alias bisa langsung chance untuk dapat 20 juta per tahun. per tahun. Karena gini, nih pajaknya di Jepang kayak gini nih. Ada table ini ya. Kelihatan nggak? Susah. Ntar saya screenshot. Nih. Oke. Jadi semakin naik gaji kita, pajak itu semakin naik. 20 juta berapa tuh Pak? 20 juta Ya, daerah sini ya. 40%. Wah. Pajaknya naik, Tapi MP-nya nggak berubah banyak. tapi yang penting naik sih. Naiknya nggak berapa banyak. Oh iya, sama- berapa banyak tapi Iya. responsibility-nya naik. Satu grup ya ini yang tadi. Ini dia, kita masuk di Ini yang mana? trek jalur yang kedua. Heboh. Nah itu yang tadi saya bilang tuh, kerajinan kayunya dijual di toko ini. Hari Minggu buka jam 10 biasanya. Kita mau duduk dulu sudah. Mau istirahat dulu? Guys, ada obrolan menarik lagi nih guys. Di Jepang kan kita tahu apa nyari makanan halal itu susah ya. Kebetulan nih ada teman kita yang punya toko halal guys. Namanya Mas Dodi Kurnia. Nama tokonya Kurnia Mart. Kita mau ngobrol-ngobrol. Tadi ada pertanyaan dari Mas Hatta. Apa Mas pertanyaannya Mas tadi Mas? Kalau biasanya kalau kita di Indonesia kan kalau mau buka usaha mesti KPT, izin-izin segala macam dulu kan. Iya, Kalau iya. di sini tuh misal kayak apalagi orang asing, persyaratannya apa dia beda apa sama kayak orang Jepang? Sebetulnya nggak dibedain sih antara orang sama orang Jepang. Jadi semuanya Ada inspeksinya gitu ya? iya dulu ya. Heeh. Cuman sekarang udah nggak ada. Tapi itu emang kita berarti harus daftar gitu, izinin terus nanti mereka akan ngecek. Iya, tapi itu dulu. Itu sampai tahun kemarin. Sejak tahun kemarin itu Jepang mempermudah. Jadi apa? Nggak ada pengecekan. Kalau cuman jualan ya. Jadi apakah itu jualan daging, jualan Indomie, nggak ada pengecekan. Cuma kita harus ke Kuyakusho menulis Di selembar. City Hall. Di City Hall biasanya. Oh, gitu. Mokenjo itu apa sih kesehatan ya? Iya. Tempat kesehatan. Jadi cuman ke sana ngisi selembar A4 itu, nama tokonya apa, jualannya apa, lokasi di mana, dan nggak ada pengecekan. Tapi syaratnya nggak boleh ngepak lagi. Jadi cuman Empat. beli, Oh, maksudnya jual. repackage, Nah, itu repackage nggak boleh. gitu nggak boleh. Nah, misalnya beli Beli kacang 10 kilo gitu, terus bikin jadi 1 kilo. Langsung nggak gitu boleh. ya. Bertanya lagi, masalah importir dari Indonesia, Iya. itu harus punya izin di sini atau izin di Indonesia atau bagaimana Mas itu? Kalau kita sebagai importirnya kita harus punya izin di sini. Izin di sini berarti ngeplay untuk bikin izin dari pemerintah sini gitu ya? Iya. Kalau mau ekspor dari Indonesia, ekspornya harus ambil izin ekspor di sana. Jadi PT-nya itu dia harus apa? Dia bukan hanya PT, tapi dia harus punya izin ekspor. Nambah lagi izinnya. Tapi itu Kalau di sini- skenario nya bisa kayak saya tuh ada beberapa kali ngimpor dari Cina lah ke Indonesia. Skemanya itu pakai istilahnya tuh mereka bilangnya under name. Jadi bukan perusahaan saya atau CV saya yang punya apa namanya izin untuk impor ekspor, tapi orang lain. Nah, kita pakai nama dia, bayar. Di Jepang ada skenario kayak gitu juga. Kan ribet Pak kalau misalkan kita mau impor tahu tempe misalkan, terus kita mesti establish izin segala macam buat tahu doang kan. Kita titip ke Kurnia Iya. Mart aja. Nah, itu biasanya ada nggak skenario kayak gitu? Iya gitu kayak Ada sih. Ada? Sama, Gitu ya? sama. sama. Bisa juga. Mau berapa, bayar? Iya kayak gitu. Nih, kalau mau info-info apa? Makanya. Impor-impor, ekspor-impor di Jepang ini Mas Ini Dodi. kan Dari Kurnia Mart. keripik. Oke guys, itu Keripik Kurnia pisang. Mart Ini dari mana? udah ada di Google Map ya, Dari di Finlandia. daerah Machida. Coba tolong di support juga Kurnia Mart. Subscribe. Gua subscribe. Subscribe. Apa udah ada website-nya Mas ya? Nanti saya share di deskripsi juga buat yang Kurnia Mart ini. Belanja barang-barang Indonesia, daging-daging halal, bakso segala macam kalau yang kangen Indonesia di Jepang. Semuanya? Somai, somai, batagor, mie ayam, ada juga guys. tapi biasanya Pak Dodik yang agak apa? Ada lagi pertanyaan Dapat informasinya itu kan siapa big playernya nih yang under name itu. Misalnya kalau
produk-produk dari Indonesia. Itu biasanya siapa induk Oh. induk importer yang ke Jepang itu? Maaf guys, ini pembicaraannya sangat-sangat rahasia. Kalau mau tahu lebih jauh, gabung di sini ya. Kita tutup dulu sementara. Subscribe yang berbayar. Dengar ya, kalau subscribe berbayar kita bisa dapat informasi ini. Oke? Nih guys, jalur 2 guys. Hutannya lebih lebat, pohonnya lebih tinggi. Tapi karena tadi kita jalur 1 menaik, jalur keduanya ini kita menurun. Udah ya? Udah datang surat cintanya. Ini tahun keberapa? Jadi Mas tahun Tata? depan Baru lebih tahun naik kedua. lagi. Ah, Oh ya. iya Soalnya benar. kan lu kan datang bulan apa? Agustus ya. Jadi nggak genap 1 tahun kan? Itu masih kecil. Nah, Oh, nanti Iya. dia tahun depannya Tahun depan dihitung kan udah- dari yang tahun ini Iya. karena Benar, setahun benar. kan totalnya. Oh. Nah, tuh. jadi jangan kaget ntar Jangan kaget ntar tahun ke depan apa potong lagi. pajaknya potongannya banyak. Nih guys, asiknya kita jalan-jalan hiking di hutan sambil ngobrol begini nih, enak nih. Ada info-info juga yang nyambung. Tapi ini untung ada akar nih. Kalau nggak ada akar pohon, Licin. gimana jalan? Ya. Bener nih. Nih mau diliput nggak Pak? Wow, ikut galang nih. Kamen Rider. Iya kan. Kamen Rider. Oh mau nyari cincau? Oke. Kita lanjut nyari cincau. Oh, lihat nih. Tuh. Hati-hati tawon. Bagus banget bentuknya. Tuh. Panjang. Di sini ada bapak-bapak yang hobi burung yang Jadi Itulah orang Indonesia ya. Ada yang bisa dimakan, bisa dimakan nggak? Ini unik banget sih. Tuh. Ya guys, unik banget guys. Buahnya di kita lagi berburu cincau. Nih, pada ngambilin cincau nih. Iya iya, yang ada pentil-pentilnya mas. Ya ciri-cirinya nih. Ciri-ciri daun cincaunya nih, lihat nih ya, ada pentilnya nih. Nih kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Daun cincau guys. Ya pada panen. Di lokasi tempat yang orang mau jualin ya, petani jual barang-barang hasil tanian. Sini. Hujan guys. Kita lihat ya. Belanja nih. Oh gitu ya. Guys, kita ada ini penduduk lokal sini yang tahu tentang sejarah di desa ini ya. Yuk kita tanya-tanya. Sumasen. Hai. Sumasen mo riyan desu ka? Hai. Yes, sumasen. Hai. この町は、いつからできたんですかね。町ですか。そう、この町のなんか今地元も田んぼがまだずっとしてるんですよ。まあ僕が知ってるので言えば、30年ちょっと前は全部田んぼで、ホタルが咲いて、まあそういうそうですね。そういうホタルですね。そういう環境だったんですけど、そうそうそう。この後まあ田んぼを続けるのが大変で、畑に埋めて畑にされああとここはもともとここを持っていたはい。このさんっていう家が、地元のはい、人たち。
園芸用のハウスを建てて、あ、見ました。はい、はい。だから、植物を作って販はい売してたんですね。そういうことですね。であとまあ森があって、で皆さん今日はどちらから来られたの？藤ヶ丘とか。あ、藤ヶ丘。藤ヶ丘。そう、藤ヶ丘とか、まあ、町田ああそうですか。からもあるし。これはこの辺に確か図があったと思うんですけど、1970年ぐらい、1970頃からdari tahun 70. デート支線、電車線できた後に、まだ横浜線は昔からあったんですけど、デート支線が来た1970年頃からどんどん家が建って、だから70年頃は、藤ヶ丘とか小原のあたりもこんな感じだったんです。あ、そうか。雑木林があって田んぼがあって人はそんなに住んでなかったんだけど、それをどんどん開発して、で人が住むようになって、そうですで残ってるのがこの辺なんです。それ将来的にこれも建物になるんですか？いや、守るそうですね、ここは、都市計画の、まあ、線引きっていうのがあって、もうここから先は住宅の開発は基本的にはこんなで、ここの新春市民の森っていうのは60ヘクタールぐらいあるんですけど、横浜市がここを将来的にこの森を残していくって決めてるエリアです。だからもうちなみにこのエリアで人口たちは若いの人たちか、まあ年上の人がここに住んでいるんですか？そうですね、今、東海市場の駅前は、新しいマンションが、ここ数年で新しいマンションができて、まあ、若い人たちが、子育て、いわゆる子育て世代って言いますけど、子供がまだ小さいファミリーが結構、向こうですね、駅の近い。そうですね。で、まあ、その方たちがここにも遊びに来たりしてくれてますけど、そうです。で、ちなみに私も、この場所で、ホタルが見ました、去年。で今、このホタルの、なんていうんだろう、守るために、地元の人たちがどういう、なんていうの、エフォートとか、何のエフォートにしてるんですかね。そうですね、まあ、川の掃除をしたり、草刈りをしたり、だから、まあ、ホタルが育つような環境が、守られるように。地元の人たちがまあ、いろんなグループが一緒になって話し合いをしたりとかして、まあ、環境を守るような努力をしてます。ホタルいるの意味はなんか水がきれいですね。そうですね。はい。水がきれいなので、そう。はい。まあ、横浜市全体でいうと何か所かこういうところがあるんですけど、やっぱりだんだんその開発の圧力がかかってくるから、まあ、それがないここでは特にしっかり守っていきたいっていうのと、あとだからマナー啓発ですよね。マナー啓発、マナーですね。大事ですね。見に来た人たちがマナーガイス、マナーpenting。ホタルの嫌がるよ。まあ、ほら子供さんたちなんか懐中電灯で照らしちゃったりしたいじゃないですか。そうですよね。そういうことするとホタルに良くないんだよっていうことをちゃんと子供に教えたり。Kalau di center hotarunya apa punang-punangnya marah dia 静かにちゃんと静かにちゃんとして見れるようにね、大騒ぎしないように。赤しぐるの場所もやっぱりホタルができないですね。はい、いろいろ答えてしまってありがとうございました。とんでもないです。はいはいはい。ありがとうございました。はい、また今度よろしくお願いします。はい。Oke guys, tadi itu kita sedikit wawancara dengan apa? Warga lokal sini ya. Terima kasih banyak udah mau sesi tanya jawab dengan kita. Sekarang kita lanjut mau break makan-makan dulu, oke? Oke guys, cukup segitu aja petualangan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal. Dan sekarang udah agak siang ya, kita juga udah mau selesai pulang ke tempat masing-masing. Mau cari makan ya. Oke, ketemu lagi di petualangan kita berikutnya di Oke Sip Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.